Kemudian ada fadilah-fadilah bla 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 gitu. Sumbernya kita ambil dari kitab apa? Itu ada itu. Asmaul Husna. Itu nanti bakal dibahas 99 nama. 99 nama kita bahas semua. Itu satu minggu Satu biasanya minggu upload berapa kali dua Asmaul kali. Husna? Dua kali satu minggu berarti untuk sampai 99 itu berapa Iya tahun? masih Cak? lama itu. Kita tamat sekolah kayaknya 2023 itu. Kemudian sebelum podcast kan kamu tahu ya siapa aja yang bakal diundang. Ya. First impression kamu ketika tahu yang diundang beliau ini sampai ada berapa puluh narasumber itu kayak gimana? Saya langsung membayangkan mana yang saya nggak mau terjun ke situ. Itu jahat sih. Jadi ketika melihat drive itu saya langsung, kalau bahasanya ngincang ya. Ya. Saya langsung 1, 2 jangan, 3 jangan. Karena itu terlalu berat itu. Itu kalau salah nanti wah itu. Padahal kalau dibilang profesionalitas mungkin masih profesional Anda daripada saya. Masa? Ya enggak tahu sih. Juga. Nggak Itu tahu nggak sih, itu tapi nggak profesional loh tadi. maksudnya? Enggak. Tadi saya kan pilih-pilih itu kan nggak profesional. Seharusnya kan Ya mungkin kan gini, ditugaskan, itu saya terima adalah bentuk profesional kamu biar nanti nanti kalau ini saya nggak maksimal. iya. Iya kan? Itu profesional namanya. Dan ya walaupun sudah saya pilih-pilih Cak, kan sebelumnya kan kita diskusikan Iya. ya. Ini kamu jatahnya jenengan, ini jatah Ini saya saya. hit, gitu. Nah gitu. Walaupun sudah begitu pun ketika saya melihat hasilnya, saya masih betul-betul kaku sekali Cak. Saya tuh kalau ngelihat video saya sendiri ketika bercakap-cakap sama narasumber tuh kayak ngelihat kertas yang dilipat-lipat itu loh, kayak origami saya. Tapi ini FYI ya, for your information. Ketika video saya, maksudnya saya yang nge-host, saya nggak mau ngedit. Nggak mau ngedit. Nggak mau. Saya ngedit itu video kamu yang jadi host. Karena saya nggak mau dengerin omongan saya sendiri kayak gimana Iya, gitu. feel ya. Iyalah. Ya tapi gimana Cak ya? Ya saya sebagai orang yang bukan siapa-siapa ini bisa bercakap-cakap sama beliau-beliau ya pertama itu suatu suatu kebahagiaan pribadi saya, suatu ya kapan lagi ya saya bisa kayak gini. Tapi ketika itu menjadi masalah untuk orang lain, merasa saya bukan orang yang pantas untuk melakukan itu, ya saya udah nggak peduli. Udah nggak peduli saya. Kalau saya gini sih, saya nggak mendengarkan omongan orang, sama selama itu menjatuhkan. Yeah. Dan satu lagi, kalau itu menurut saya masih benar, atau kalau meskipun menurut saya itu nggak benar, tapi saya diutus, saya ditugaskan sama guru saya akan tetap lakukan itu. Ya. Karena yang namanya dawuh guru Dawuh itu nggak bisa ditolak. Sendiko dawuh. Ya. Beneran itu Hit. Kamu gini, kamu tugasnya ini. Guru saya yang dawuh. Nggih. Enggak saya. Beneran. Jadi ibarat kalau kita di komputer itu kan pilihannya are you sure? Yes sama no. Ya. Kalau dawuh guru Yes. cuma nggih. Yes or yes. Kayak orang mau diberangkatin ke makam itu. Saya nama saya. Maksudnya gitu. Iya, sendiko dawuh. Karena emang mau nolak kita nggak bisa. Tapi karena di lembaga yang kita khidmah di sini, ini kan sangat mengedepankan yang namanya regenerasi Cak ya. Ya. Kita kan nggak mungkin tuh selamanya jadi host. Iyalah. Kita kan perlulah orang-orang yang akan menggantikan Ya. kita. Bahkan mungkin ini kan kesempatan terakhir kita Kesempatan jadi host. terakhir kita Mungkin jadi di host. Tahun depan sudah udah ganti lagi. Nah, Iya. ini unik juga Cak. Kalau kita ngelihat Om Deddy itu ya, beliau punya acara, hostnya beliau cuma satu. terus? Jadi meskipun Om Deddy itu pernah salah, ya pernah kurang, tapi karena jadi host terus sampai bertahun-tahun, otomatis kan kemampuannya, kualitasnya bertambah. Sedangkan kalau kita kan udah mulai meningkat, Udah mulai diganti. udah mulai meningkat, diganti, susah ya. Iya. Tapi itu nanti dikembangkan setelah kita Iya, apa ya? Ada di tempat lain mungkin. iya. Mungkin ini cuma pemicu aja ya. Pemicu satu sama yang kedua kita ditunjukin jalan gitu sebenarnya untuk nyari pengalaman. Karena ya meskipun apa ya mau gimana pun ini passion kita. Ini passion kita semua yang ada di sini. Saya kayaknya enggak loh. Enggak sih maksudnya ya dibikin jadi passion gitu kan bisa. Iya. Maksudnya nanti Ya, kalau itu pulang tadi. Karena skill untuk public speaking seperti ini dibutuhkan loh Hit. Iya, Beneran itu. betul. Dan saya bukan mau ini Cak ya, bukan mau
membongkar keburukan, tapi kita autokritik ya. Kita mengkritik diri kita sendiri. Kita itu seringkali kalau berbicara di halayak umum di luar pondok, kualitas omongan kita itu standar kualitasnya itu agak buruk. Jadi embulet, Cak. Kalau ngomong tuh embulet. Nah, maka dari itu hal-hal seperti ini ya penting. Jadi agar terbiasa menyusun kata Dan terbiasa memakai bahasa Indonesia yang baik yang dan baik dan benar. Karena jujur saja ketika kita, Cak, gak terbiasa seperti ini, kalau ngomong di depan masyarakat, ngomong di depan layar apalagi ya, itu masih sangat berbau apa ya? Kayak kita lagi morotin kitab kuning itu loh, Cak. Ya, adapun masalah yang seperti ini, itu kan kalau kita ngomong di depan umum mungkin kurang bisa dipaham. Nah, karena gini, mungkin kita sebagai santri apa adanya, Ya. cuma modal jamiah, cuma modal tampil-tampil di pondok, Ya meskipun itu bermanfaat ya. itu bermanfaat sekali. Itu sangat penting ketika kita dakwah di depan masyarakat langsung, Cak. Memang apalagi zaman di Lirboyo ya, dengan gojlokannya dan Itu kalau sangat orang yang membantu. nggak pernah bicara di depan santri Lirboyo kok Wah, langsung nyobain down. gitu, wah mentalnya Tapi kena itu. ketika itu kan membangun sekali, dan ketika pulang ke rumah kan siap ya menghadapi masyarakat. Tahu, wah ini masyarakat tuh begini nih, saya harus ngomong begini. Iya. Tapi, Cak, untuk bicara di depan layar Depan itu kamera belum terutama, cukup, ya. Cak. Itu belum cukup. Karena mungkin kamu sering lah ngomong di depan banyak orang dan itu baik-baik saja, tapi ketika di depan kamera, itu nggak laku. meskipun itu nggak bisa gojlok, Nggak nggak laku. bisa bicara apapun, kayak ini kok gini ya. Ya awal-awal Jadi gitu sih. ya dalam public speaking ya, sebetulnya kan gaya bahasa, kemudian cara kita menyusun itu kan casing, itu kan cuma sampul. Isinya itu ya ilmunya itu kan. Iya. Tapi kan namanya layar ya, Cak ya, namanya dunia multimedia, yang namanya casing itu sangat penting gitu loh. Kita mau sealim apapun, kalau nggak mampu mengemas ilmu kita dengan baik ya, kita punya ilmunya dalam banget tapi nggak bisa menyusunnya, itu Useless. wah. Iya. Walaupun ya, Cak ya, kalau kita berbicara soal tauhid ya, namanya orang mendengarkan itu kan ya itu terserah Allah ya. Kita Iya. yang penting menyampaikan. Tapi kan kita ada ikhtiar ya. Ya. Kalau kita cara penyampaiannya itu bisa terkonsep rapi, bisa Sistematis. bagus, sistematis, bisa enak didengerin, ya ada potensi lagi lah buat Ya, kita didengar potensinya lebih gitu. besar. Karena kita kadang apa yang mau kita sampaikan itu sebenarnya kayak berapi-api. Sebenarnya itu bagus, sebenarnya itu kalau diomongin itu apa ya? Seperti nanti banyak mungkin yang denger itu banyak, tapi kita ngomongnya susah. Dalam artian kita bahasa penyampaiannya itu kurang bisa menarik, biasanya gitu sih. Dan yang penting juga, Cak, kita itu punya kekurangan, Cak. Apa? Berbicara seperlunya saja. Ya, ya karena dituntut durasi. Fayam bagi tisarudil ikhbari alal mufid khosyatal ikhsari. Iya. Itu nadom. Jelas sudah itu. Jadi gini, kita itu kan ketika berbicara punya tujuan. Nah, seharusnya apa yang mau kita bicarakan itu seperlunya aja. Tujuan kita apa ya sampaikan sesuai dengan tujuan itu. Tapi kita sering kali, Cak, ketika berbicara itu terlalu dipanjang lebarkan. Jadi Ya, explain-nya terlalu banyak. iya, penjelasannya itu kita mau bicara A, tapi nanti itu akan punya akar B, C, Iya. terus gitu loh. Kalau nggak gitu mau ke poin itu perjalanannya terlalu panjang. Ya menurut saya itu baik sekali, karena tadi sebetulnya udah kita singgung ya. Itu ilmu semua memang yang disampaikan, tapi fokus tadi itu loh, Cak. Kita itu kurang skill untuk berbicara seperlunya yang satu tema, agar orang itu memahaminya betul-betul apa ya, satu tema, satu Nggak bercabang. bahasan nggak bercabang gitu. Karena jujur aja, jangan jadi pembicara, kita jadi pendengar. Ketika kita mendengarkan Hal yang terlalu lebar. hal yang terlalu melebar, kita bingung ini sebetulnya yang mau saya terima apa ya. Yang mau dibahas apa sih? Nah, Banyak banget ini. Pala mau muntah ini. Gitu loh, Cak. Karena apalagi gini, dalam dunia multimedia itu kan ada durasi. Iya. Gitu loh. Nah mungkin ini salah satu cara kita untuk bisa ngomong seperlunya itu ya dengan durasi itu. Benar.
kadang kayak ini segmen-segmen kita yang lain kayak tutorial Islami, kemudian Limpedia. Itu kayak tutorial Islami di atas 10 menit, wah ini kepanjangan nih. Gitu. Kalau Limpedia ini 7 menit kepanjangan ini. Itu ada perbedaan durasi di situ. Apalagi podcast. Ini podcast ini masih 20 menit, ini kurang ini. Ya gitu. Akhirnya kan ya kembali lagi ke yang Nggak di depan bisa, kamera nggak siapa. bisa. Bisa skillnya harus tambah lagi apa? Menyesuaikan durasi sesuai segmen. Gitu. Akhirnya gitu. Ya, repot juga ya. Kayak ini ya, kayak orang yang suka nulis panjang lebar dihadapkan sama Twitter. Nah, kalau Twitter cuma 144 karakter, ya kan? Harus 144, betul-betul seperlunya saja seperlunya itu. saja, poinnya aja gitu. Ya mungkin ini ya belum tuntas ya, karena kalau mau ngobrol ini panjang Dalam. lebar dan mungkin kita nanti melebar juga terlalu jauh ya. Ya, tadi kamu ngomongin masalah pelebaran pembicaraan tapi ini terlalu melebar. Enggak, tapi ini nanti judul podcastnya apa? Podcast keluh kesah gitu. Saya tuh pengen ini Cak, pengen membagi sebetulnya Lim Production itu memproduksi apa aja sih. Ini kayaknya seru nih kalau kita sharing. Ini karena saya juga ikut terlibat di dalamnya, akhirnya sedikit paham. Sejauh ini kan fokusnya di 2 platform, di YouTube sama di Instagram. Walaupun punya akun Twitter, walaupun punya akun Facebook, tapi di 2 itu belum maksimal. Kurang terbakar. Ya, karena kita juga masih mencari formula Cak ya. Nah, kita bahas yang pertama dari YouTube Cak. Ya. Di Lim Production itu channel YouTube ada apa aja? Di YouTube kalau Lim Production itu ada beberapa segmen ya. Yang pertama tutorial Islami. Itu membahas tentang kayak seputar ubudiyah. Ubudiyah. Ya, yang terakhir ini sampai munakahat malah. Sampai munakahat. Ya mungkin kedepannya akan seperti itu terus tutorial Islami itu. Jadi- sampai Islam habis dibahas gitu. Jadi pelajaran-pelajaran Islam Ya. yang bisa ditutorialkan. Ya kayak semacam wudu. Cara wudu gimana sih? Kan mungkin meskipun kita itu paham wudu gimana, tapi kan banyak orang di luar yang belum paham wudu yang Prakteknya. benar itu gimana. Karena kalau cuma pakai kata-kata atau pakai narasi, misalkan Ya. wudhu itu rukunnya ada niat, ada membasuh wajah. Nah, tapi kan Ya, membasuh ketika wajah yang membasuh benar wajah gimana? yang baik dan benar itu Ya. perlu ditutorial. Ya, perlu ada praktikumnya lah seperti Itu ada di segmen tutorial Islami. Ya, mungkin yang nggak tahu cara wudu, nggak tahu cara tayamum bisa dibuka. Ada tutorial playlistnya Islami. ya? Ada playlist itu ada. Tutorial Islami ada beberapa video itu silahkan dibuka. Itu semuanya isinya tutorial ubudiyah sampai munakahat itu ada semua. Itu. Sampai akad nikah ada. Iya, caranya akad yang bener gimana gitu. Ada itu. Kemudian yang kedua, Ca, ada segmen Ada apa lagi? segmen Limpedia. Limpedia. Limpedia itu sebenarnya tujuan awalnya kita mau membedah apapun informasi yang sedang aktual dan faktual ya tentunya. Tapi dengan dikonekkan ke syariat. Contoh kayak kemarin waktu awal-awal Limpedia kan kita bahas narkoba tuh. Narkoba ini sebenarnya fakta narkoba, fakta lapangannya itu gimana? Dia dibuat dari apa sih? Awalnya ada narkoba itu gimana? Jadi kita korek dulu. Informasinya udah valid, kemudian kita bikinkan skrip, kemudian kita cari menurut agama narkoba ini boleh apa enggak sih? Jadi Ada connectivity antara real life-nya apa ya? Faktualnya kayak gimana, kemudian kita connect, oh ternyata agama jadi juga nggak langsung gini ngebolehin saya. gitu. Jadi nggak langsung bikin konten video. Jadi menurut agama narkoba termasuk gini-gini enggak ya? Enggak. Tapi Akhirnya kan kita kalau kayak gitu cari kan tahu satu dulu sisi, ya. satu sisi. Kita cari tahu dulu Iya, narkoba menurut ini. kedokteran gimana? Karena kan kita ini selama ini cuma dapat informasi ya pokoknya narkoba itu haram. Tapi belum tahu sisi haramnya dari mana sih. Gini kadang kita udah dikasih tahu ini narkoba haram. Padahal kita nggak tahu narkoba itu apa. Nah, ini kan yang itu bahaya kan loh. gitu. Nah, Nah, itu kita nggak tahu apa itu yang dihukumi, tapi kita udah menghukum ini haram. Berarti dalam Limpedia itu kita nanti membahas sesuatu dari kacamata anak santri lah. Iya. Tapi nanti sebelum masuk ke situ dibahas dulu. Iya, direbus dulu lah. Esensinya ini atau tarifnya lah, tarifnya kemudian Iya. sisi positifnya apa, ininya apa. Bahkan yang gitu lagi tren pun kita bahas kayak semacam bullying. Itu kita bahas. rasisme. Kemudian cara apa ya? Cara berpikir gimana itu kita bahas juga itu. Ya silakan ditonton di Dan playlist Limpedia itu kan singkatan dari lim sama ensiklopedia ya, ensiklopedia. Jadi isinya bisa dikatakan itu ada ensiklopedinya dan ditambahkan ada muatan syariatnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi nggak Cak segmen yang lain? Segmen yang lain itu Lim Podcast. Ya, Lim Podcast itu kita datangin narasumber dengan berbagai capability yang narasumber yang kita undang. Kemudian kita bongkar di sini di meja berdarah ini. kita ya mungkin gini lah, mungkin gini ya.
apa ya, nggak semua orang punya kesempatan emas untuk ngobrol sama narasumber yang kita undang. Akhirnya karena mungkin banyak orang yang pengen tahu sisi apa ya, sisi perspektif dari beliau atau asumsi beliau, Atau latar belakang belakang beliau. beliau, itu beliau perjuangannya kayak gimana, itu bisa kayak gini, itu awalnya gimana. Mungkin banyak orang yang nggak punya kesempatan itu, akhirnya kita datengin di Lim Podcast. Itu simpel sih. Itu ada di Jadi ada Lim Podcast 3 itu. segmen ya. Ada 3 segmen. Ada lagi sih sebenarnya, tapi ini nggak tahu segmennya namanya apa. Tapi yang jelas ketika kita bikin video kok nggak nyambung sama 3 segmen ini, kita masukin ke playlist other nih. Oh. Playlist other. Lainnya, Lain-lain. lain-lain. Jadi kayak kemarin waktu 17 Agustus itu kita bikin Oh. video yang kita datengin anak-anak santri dari berbagai suku, Daerah dari berbagai di daerah. Kan Nusantara. kita mau gimana Lirboyo itu adalah miniatur Indonesia. Bahkan luar negeri pun ada di sini ya. Miniatur Indonesia ada di sini. Hampir Jadi semua orang dari berbagai ya provinsi ada di orang-orang sini. apa ya, dari berbagai suku di Indonesia kita datengin. Dari Aceh sampai Papua ada saya. Ada semua. Kita tanya, kemerdekaan kalau menurut kamu itu apa sih? Dan dengan bahasa daerah. Dengan bahasa mereka. daerah mereka masing-masing. Kemudian juga pernah ketika Hari Santri ya kita Hari bikin Santri. jihad ngadep dampar. Jangan ada gambar, itu Sirah Mbah Sepuh. Sirah Mbah Sepuh. Manakib Jadi Mbah Sepuh. ketika ada video-video yang nggak masuk ke segmen-segmen tadi itu kita masukkan ke Playlist lain-lain. older itu tadi. Oke, itu YouTube ya. Ya di Ke YouTube. Kemudian di Instagram, Cak, kita punya apa aja? Di Instagram banyak. Kita ada pertama Limpedia juga, tapi Namanya Limpedia, sama ya? Limpedia tapi yang versi tulisan, Versi versi tulisan. literasi. Limpedia. Ini sama membahas kayak semacam hal yang aktual dan faktual, kita berikan muatan syariat sama kayak yang di video. Dan Cuma ini tulisan. Banyak ini sih ya, banyak yang bahas hukum sama hikmah Ya, Misalkan, banyak hukum hikmah itu kalau ada. di bulan puasa kayak gini misalkan bagaimana sih hukumnya sahur Ya, gitu. Bagaimana hukumnya ini, Ya, hukumnya ya. itu, apa hikmah dari Ya. puasa Senin Kamis itu ada di Limpedia ya. Ada di Limpedia semuanya. Kemudian yang kedua Limperson. Limperson. Limperson ini kita menjelaskan cerita ulama atau biografi ulama. Ya gak cuma ulama sih, ada ulama, ada aulia. Kemudian kita kayak semacam cerita salafus solihin kita. Itu beliau kayak kita cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini siapa? Bayi Abdul Karim itu siapa? Tapi secara singkat. Secara singkat cuma 10 slide itu. 10 slide. 10 slide. Kita ceritain di Limperson. Jadi cuma beberapa paragraf Biografi, ya. Iya. Mungkin bukan mikrobiografi, nanobiografi. Nano-biografi. Karena nggak mungkin cerita beliau kita tumpahkan di, Di 10 slide itu nggak itu mungkin. Pertama nggak mungkin, kedua kalau kita paksa nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Ya akhirnya kita tulis biografi seperlunya. Jadi, atau hal-hal yang Sering mungkin, gantung ya berarti. Iya banyak yang mungkin nanti seharusnya ini ada part selanjutnya nih gitu. Iya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Lim Story. Lim story. Lim Apa story. ini, Cak? Kalau Lim Story itu sama, hampir sama kayak Limperson sebenarnya, kayak Limperson. Tapi kita membahas satu sisi cerita dari satu atau dua tokoh. Oh, Contoh iya, gini, iya, iya. kayak ceritanya sahabat Abu Bakar gitu. Sahabat Abu Bakar pernah melakukan apa yang mungkin dari cerita singkat itu kita bisa mengambil hikmah. Akhirnya kita bikinkan Lim Story. Dan Dalam Lim Story bentuk- ini unik ya, ini. Lim Story ini agak beda kayak segmen yang lain, segmen Instagram yang lain karena ini kita record suara. Jadi kayak dengerin radio sebenarnya gitu. Jadi kita apa ya, ceritain beliau dengan narator, voice over. Nah, seperti itu. Ini agak beda. Ini agak menarik sih yang Lim Story Dan ini. termasuk paling rame ya. Paling peminatnya. rame. Mungkin mereka Jarang. kalau apa ya, dengerin Lim Story, dengerin apa lihat sih? Dengerin. Dengerin ya. Itu kayak nostalgia juga sih. Kayak dengerin radio gitu. Lim Story. Kemudian selanjutnya ada Asmaul Husna. Asmaul Asmaul Husna. Husna. Nah, Asmaul Husna itu nggak cuma kok kita tulis Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman doang. Enggak, tapi kita Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Filosofinya apa? Kemudian ada fadilah-fadilah bla 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 gitu. Sumbernya kita ambil dari kitab apa? Itu ada itu. Asmaul Husna. Itu nanti bakal dibahas 99 nama. 99 nama kita bahas semua. Itu satu minggu. Satu biasanya minggu, upload berapa kali? dua Asmaul kali. Husna? Satu Dua minggu, kali dua satu kali. minggu berarti untuk sampai 99 itu berapa Iya tahun? masih Jak? lama itu. Kita tamat sekolah kayaknya 2023 itu. Berarti prospek panjang ya. Prospek panjang. Jadi kayak semacam serial. Jadi Dan itu kayak harus selesai ya. harus selesai. Ya, seperti pesan orang-orang pendahulu kita. Kalau berpesan kepada kita, selesaikan apa yang sudah kamu mulai.
Iya. Harus itu. Memulainya pasti sulit banget itu. Iya banget. Keputusan memulai Karena pertimbangannya kan harus selesai gitu. Dari iya, awal udah ada nggak beban mental mungkin ya kan gitu. kalau cuma ngupload beberapa terus putus. Oh, ya nggak bisa. Kalau limperson kan bisa putus kapan Ya, aja. bisa mau Media bisa istirahat, putus kapan bisa. aja. Ganti segmen lain. Ya. Kalau Asmaul Kalau Husna nggak sebenarnya bisa. nggak bisa. Harus 99 selesai. 99 Kemudian yang selanjutnya selesai. ada kalam hikmah. Ini spesial Ramadan kayaknya. Spesial Ramadan. Jadi kalam hikmah ini kita kayak ada kata-kata entah dari kitab atau dari dahulu lama kita ambil ya cuma satu slide aja. Gitu. Bahan story mereka lah gitu. Bahan story. Iya, bahan story. Story kan ya siapa tahu jadi ibadah di bulan Ramadan Cak. Ya, yang menyampaikan kebaikan kan ya nggak ada salahnya juga. Malah boleh-boleh aja, baik itu hal yang baik. Ya Instagram gitu. Iya. Terus kemudian tadi nyenggol Twitter sama Facebook ya. Sebenarnya kalau Twitter sama Facebook itu ada keinginan buat kayak semacam menekuni hal itu ya, dua platform itu. Tapi mau gimana lagi? Karena mungkin bahkan kemarin ada yang usul bikin TikTok. Iya. Ya, TikTok. Itu kan ya mau gimana? Karena dakwah TikTok sekarang banyak. Sekarang lagi rame. Iya. Penonton YouTube sama TikTok itu hampir imbang Hit. Hampir imbang. Sama banyak gitu. Sama banyak. TikTok lagi populer. Jadi orang nonton TikTok tuh nggak kayak dulu ya? Kan Ya, kalau dulu kayak kan stigma ya. Stigma orang kan langsung kayak judgement Alay ya. ini nonton TikTok cuma liatin orang joget-joget gitu ya. Iya. Terus sekarang enggak, ternyata Oh. saya kan nggak main TikTok ya, nggak main TikTok, tapi akhirnya karena ada yang usul coba tuh masuk TikTok. Saya lihat TikTok. Oh, ternyata ketika kita nontoninnya itu hal-hal yang bermanfaat atau sesuatu yang mungkin informatif ya. Nanti yang muncul itu terus Hit. Nggak ada orang joget-joget itu nggak ada. algoritma ya? Algoritmanya langsung terbentuk. Ya kayak kita searching YouTube lah. Kita searching YouTube sering dengerin lagu si ini gitu, genrenya ini. Nanti yang keluar rekomendasinya itu terus. Nggak mungkin kita seringnya dengerin The Beatles atau Eagles atau yang lain kemudian tiba-tiba keluar nyupal apa, itu nggak mungkin. Algoritmanya nggak gitu. Kecuali HP-nya dibajak sama kawan. Nah, itu beda loh. lagi ceritanya nih. Ya. Oke, Cak, ini udah panjang lebar Ini kita kayaknya ngobrol. udah hampir 1 jam sih. Dan saya kedinginan ini. Ini padahal udah Ini minta AC-nya di- ini. iya. AC-nya kedinginan ini, Cak. 16 derajat. Oke, semoga manfaat. Amin. Podcast suka-suka. Kalau Keluh kalian kesah. keluh kesah, kalau ya kalau kamu mau komen ini apaan sih? Ya memang kayak gini. Emang kayak gini. Kalau kalian nggak suka ya dislike nggak apa-apa. Oke, mungkin ini jadi konten terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kedepannya nanti bakal masih ada ya, Lim Podcast Ya, masih semoga ada, kita entah juga dengan istiqomah. host yang berbeda atau gimana, dan dengan tamu undangan yang lebih bervariatif, lebih banyak lagi. Ya, oke, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baligu ani walau ayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.